Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Haris Munarif dari Forum News Network. Bagi Anda yang kemarin sempat menyaksikan 4 orang menteri yang tampil di sidang Mahkamah Konstitusi, ini orang banyak yang sebenarnya kecewa karena ini anti klimaks, pertanyaan tajam tapi kemudian dijawab oleh para menterinya ini dengan datar-datar saja. Tapi yang menarik, saya membaca satu tulisan dari Mas Antoni Budiawan ini yang juga kemarin menjadi saksi ahli juga dari Paslon 01. Dia mempertanyakan keterangan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani ya tentang BLT El Nino itu. Yang dia pertanyakan itu, Ibu Sri Mulyani itu sebenarnya salah data atau berbohong gitu ya dalam soal ini. Karena memang kesannya kalau kita menyimak apa yang disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani, nggak ada kok yang nggak ada masalah, semua berjalan biasa-biasa saja. Bahkan angka bansos itu sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau angkanya menjadi kelihatan sangat tinggi karena dibandingkan dengan tahun 2023. Kalau gitu yang saya simak. Nah, tapi untuk detailnya saya akan ajak Anda bergabung dengan Antoni Budiawan. Mas Antoni, gimana Mas Antoni? Iya, oke. Dia kan ini orang banyak apa ya? Tentu bagi orang yang tidak mencermati detail dari pembahasan RAPBN dan penyusunannya, orang akan mungkin mudah terkecohkan gitu penjelasan Ibu Sri Mulyani. Tapi Anda kelihatannya punya catatan tersendiri nih. Iya, karena juga saya lagi kemarin dulu juga tanggal 1 April ya, tapi bukan Ya, April Mop, ya, 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 sempat bersaksi gitu kan, ya, sebagai ahli. ya, Eh, dan kemudian dari beberapa sidang itu kemudian diputuskan 4 menteri dipanggil. ya, Oke. ya. Nah, terus di sini ada beberapa hal yang Hmm, menurut saya adalah terjadi keanehan atau ketidaktepatan hmm, dari penyampaian Sri Mulyani. hmm. Pertama aja, Sri Mulyani memberikan satu slide ya yang ada timeline. Nah, Ya, di situ juga ada kapan pembahasan RUU dari APBN untuk hmm, 2024 dan kapan disahkan dan kapan diundangkan. hmm, Dan diundangkan pada 16 Oktober 2023. hmm, Kemudian dia lompat hmm. bahwa bahwa daftar isian itu yang untuk 2024 itu diisi 28 November. Jadi Hmm, ditetapkan 28 November semuanya fix itu. hmm, Jadi dialokasikan anggaran-anggaran 28 November. hmm, Pertanyaannya adalah apakah yang 28 November sudah sesuai dengan undang-undang tahun 2024 belum? Undang-undang nomor 19 tahun 2023 untuk APBN anggaran 2024. hmm, Apakah sudah sama apa belum gitu kan? Harusnya menurut Sri Mulyani sudah sama gitu. hmm, Karena itu kan. Tetapi 2 Desember 2023 ini menarik. hmm, Presiden Joko Widodo meminta hmm, semua anggaran dari kementerian dan lembaga hmm. diblokir sebesar 5% atau kurang lebih 50,15 triliun. Nah, yang disebut automatic adjustment itu ya. Yang disebut automatic adjustment. Hmm, Pertanyaannya kenapa? hmm, Karena pada 6 November terjadi rapat kabinet, di dalam rapat kabinet atau rapat terbatas, itu diputuskan bantuan sosial diperpanjang. Yang seharusnya selesai November 2023 diperpanjang sampai dengan Desember dan terus sampai dengan Juni 2024. Nah, oleh karena itu anggaran yang untuk bantuan sosial ini diambil karena APBN sudah tidak ada anggaran itu, diambil dari automatic adjustment tadi, dari pencadangan anggaran-anggaran dari kementerian dan lembaga lainnya untuk bantuan sosial. Hal ini diakui oleh Menko Erlangga, Menko Perekonomian Erlangga. Ada beberapa kesempatan dia mengatakan, iya, bahwa automatic adjustment, dana dari automatic adjustment digunakan untuk bansos. Nah, ini yang tidak terungkap dari pernyataan atau kesaksian Sri Mulyani. Jadi seolah-olah bansos itu sudah dianggarkan. Tapi sebetulnya tidak ada anggaran
bansos yang seperti ditetapkan itu. Nah itu Bung Hersu. Oke, Mas Antoni, kan kalau kita menyimak pernyataan dari Ibu Sri Mulyani ya, kan dia menyatakan bahwa dana yang automatic adjustment itu belum dipakai dan dia minta dibedakan antara refocusing yang pada waktu COVID dulu dengan automatic adjustment ini. Kata dia kalau refocusing itu memang dulu kemarin karena situasi darurat. Tapi kalau sekarang ini memang ya untuk lebih apa ya menyebutnya dia tadi itu lebih pada kontrol terhadap APBN-nya atau apa gitu. Saya lupa persisnya. Ya, untuk stabilitas APBN dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat bahwa automatic adjustment itu memang adalah pencadangan, ya mereka cadangkan. Tetapi pertanyaannya adalah karena bansos itu untuk Januari, Februari, Maret ini tidak ada anggarannya, diambil dari mana? Itu juga yang dipertanyakan, tetapi juga tidak mendapat jawaban yang jelas gitu. Bahwa itu belum dipakai, itu ya sangat diragukan. Yang belum dipakai adalah yang katanya BLT tunai. Ini ada dua bansos di kita. Ada bansos beras dan ada bansos El Nino. Betul. Yang kemudian dinamakan bansos mitigasi risiko pangan. Iya. Ini yang katanya belum dipakai. Memang yang 200.000 per bulan yang rencananya di rapel dan dibayarkan di Februari, tetapi ternyata pada saat lagi waktu itu adalah Februari belum dibayarkan. Oh belum itu ya? Itu belum dibayarkan. Rencananya adalah sebelum Lebaran ini mau dicairkan. Nah ini udah dalam beberapa hari lagi. Nah saya tidak tahu. Nah nanti kita monitor terus apakah jadi dicairkan atau tidak dan dicairkannya dari mana gitu. Karena apa? Karena jelas dari kesaksian Menteri Sosial Risma mengatakan bahwa BLT El Nino sudah tidak ada. Makanya anggarannya turun dari 86 triliun menjadi 75,6 triliun. Gitu. Kenapa itu turun? Karena BLT El Nino sudah di stop. Nah, artinya apa? Dan kemudian pada rapat, nah ini yang menarik lagi Bung Hersu. Iya. Dan hakim menanyakan, kapan BLT El Nino itu ditetapkan? Sri Mulyani nggak bisa jawab, dia mau cari lama. Itu cukup lama. Lalu hakim, kalau nggak salah Saldi Isra ya, yang mengatakan bukannya Pak Soehartoyo yang menyatakan 2 kali disebut itu. Yang pertama Pak Soehartoyo yang 6 November gitu ya disebut kalau tidak salah ya. Iya itu ya. Oh Pak Soehartoyo ya. Yang pertama Pak Soehartoyo. Saya lupa, tapi nanti kita cek aja bahwa ada hakim bertanya, karena sudah lama lalu ditanyakan 6 November ya. Nah, ini yang saya katakan bahwa dibenarkan oleh Sri Mulyani ya kemudian ya. Dibenarkan oleh Sri Mulyani. Kalau pertanyaannya adalah BLT El Nino itu diputus dalam rapat kabinet 9 Januari gitu. Oh, bukan 6 November itu bukan ya? Bukan 6 November, yang 6 November adalah bantuan sosial untuk beras. Ya disebutnya bantuan sosial saja, tetapi kebanyakan untuk beras. Tidak ada BLT El Nino-nya. 6 November memberikan BLT El Nino, tapi sampai dengan Desember saja. November dan Desember. Di situ pun sudah tidak ada anggarannya. Makanya Menteri Sosial Risma mengadakan rapat terbatas intern dengan DPR yang katanya menyetujui anggaran. Tetapi itu untuk November dan Desember 2023. Pertanyaannya adalah dalam bentuk apa DPR menyetujui? Karena setiap APBN yang disetujui DPR harus dalam bentuk undang-undang. Tidak bisa tidak gitu, nggak bisa DPR mengatakan ya saya setuju gitu kan. Kalau sudah disetujui dalam mekanismenya apa? Kan harus ada rapat. Dia bilang katanya rapat terbatas gitu. Apa boleh atau tidak gitu? Nah itu harus dengan dan ditetapkan dengan undang-undang. Itu masalah tersendiri lagi. Nah artinya sewaktu DPR mengatakan bahwa anggaran Menteri Sosial turun dari 86 triliun menjadi 75,6 triliun, maka dengan memangkas anggaran BLT El Nino, maka DPR secara eksplisit berpendapat tidak ada lagi El Nino atau tidak ada dampak sosial El Nino di 2024, sehingga tidak perlu ada
bantuan sosial El Nino. Tetapi kalau kita lihat Presiden Joko Widodo ini memutuskan pada rapat 6 November, rapat kabinet November, dan kemudian atas usulan Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian, bahwa BLT tunai minta dilanjutkan, dan pada rapat kabinet itu Joko Widodo mengatakan ya disetujui untuk dikabulkan. Dan di sini tidak diungkap juga oleh Sri Mulyani. Dia mengatakan bahwa itu adalah 6 November. Yang dimaksudkan bahwa BLT tunai belum dipakai itu adalah yang 9 Januari. Yang Januari Februari kan sudah terpakai. Kan bantuan beras sosial kan kita sudah lihat di mana-mana bahwa bantuan beras sosialnya sudah sangat besar. Kalau nggak salah diakui berapa setiap bulan itu 200.000 ton lebih setiap bulan. Jadi sudah terrealisasi gitu. Pertanyaannya dari mana itu anggaran? Nah ini yang harus diselidiki terus gitu. Dan sayangnya ya tidak ada klarifikasi lagi dari tim hukum yang lainnya kecuali dari hakim. Mas Antoni, saya waktu Ibu Risma rapat kerja dengan DPR ya, itu juga dibahaskan soal ini, dan waktu itu clear memang anggota DPR juga mempertanyakan kok ini pencairannya ini tidak sesuai dengan jadwalnya gitu ya. Biasanya kan mereka juga hafal kan para anggota DPR ini, dan kemudian Ibu Risma pada waktu itu menyatakan bahwa memang banyak dana besar, dana bantuan sosial itu yang dia ibaratkan seperti dia melihat akuarium gitu. Dia hanya bisa melihat ikan di dalam akuariumnya, tapi dia nggak bisa megang itu ikannya gitu. Itu apakah itu yang dimaksud ya? Jadi sesungguhnya dikeluarkan dari Kementerian Sosial ini ya, karena mungkin latar backgroundnya Ibu Risma ini sebagai kader PDIP dan mencalonkan Ganjar dan Mahfud, sehingga itulah digunakan kemudian disalurkan lewat Bulog dan Badan Pangan itu. Ya, dan faktor itu pasti berperan ya, tidak bisa tidak gitu. Karena kalau memang tidak ada faktor politisnya, itu pasti presiden dan menteri-menteri tidak mau melanggar peraturan kan. Jadi ya kalau memang Risma adalah kebetulan orang presiden, ya harusnya adalah dia membagikan bersama presiden dan sebagainya. Jelas ini faktor politisnya sangat kental sekali gitu. Nah, apakah bahwa dana anggaran-anggaran lainnya itu terkait, ya memang terkait hanya anggaran bantuan sosial yang ada di Kementerian Sosial apa tidak gitu. Tetapi kalau kita bicara bantuan sosial itu memang menyeluruh, apalagi kalau kita bicara 496 triliun itu gitu. Yang ada di anggaran Kementerian Sosial itu hanya saat ini adalah untuk 2024 itu adalah 75,6 triliun. Dan itu tidak termasuk yang bantuan sosial yang dibagi-bagikan. Dan itu kan beralasannya katanya ada yang anggaran dari Menko Perekonomian, dari PMK ya, dan sebagainya itu overlapping semua. Tapi saya rasa adalah bahwa dari situ yang utamanya adalah kalau kita lihat di 2023 utamanya adalah di Kementerian Sosial ini. Jadi ya memang dia tidak bisa menyentuh yang lainnya, dia cuma dengar-dengar, melihat, bahkan dia bilang kalau saya dipanggil maka saya akan mengungkapkan kan gitu kan. Saking kalau kita lihat kejengkelannya kali ya, Menteri Sosial tidak diajak sebagai ya sebetulnya itu tugas dia. Dan kalau kita lihat ini adalah memang melanggar dari tugas itu Perpres yang saya kemukakan, yaitu Perpres 110 tahun 2021, bahwa penyaluran bantuan sosial adalah hak dari adalah tugas dan fungsi dari Kementerian Sosial. Kecuali yang lain-lainnya ya, yang kalau kita bilang ada yang lain, kalau bantuan sosial beras itu adalah ada di Kementerian Sosial. Oke. Nah, oke. Selain catatan itu, apalagi yang Anda simak dari tadi itu, dari kemarin itu, dari kesaksian para menteri kemarin itu? Nah, ini yang menarik adalah satu hal lagi, bahwa Sri Mulyani mengatakan bahwa automatic adjustment adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diatur di dalam pasal 28 ayat 1 huruf E
Undang-Undang APBN untuk tahun 2024. Saya rasa di sini adalah Sri Mulyani melakukan pembohongan. Begini, seharusnya Sri Mulyani tahu bahwa yang dimaksud pasal 28 ayat 1 huruf E adalah dalam kondisi realisasi penerimaan negara tidak sesuai target. Artinya kalau di bawah target. Kalau itu di bawah target, maka pemerintah diberikan keleluasaan atau wewenang untuk menambal defisit kalau anggarannya kalau anggaran belanjanya tidak berkurang. Karena anggaran belanja sudah diundangkan, jadi pemerintah boleh membelanjakan uang segitu meskipun penerimaan negaranya turun. Artinya apa? Artinya pada saat itu defisitnya melebar. Kalau penerimaan negara turun, kalau belanjanya tetap, maka itu ada defisit yang melebar, defisitnya meningkat. Untuk menutup defisit itu, maka bisa menggunakan saldo anggaran lebih tahun lalu, tahun-tahun sebelumnya, bisa menambah utang tunai, bisa menambah penerbitan surat berharga. Intinya adalah untuk menambal defisit yang melebar tersebut agar bisa menutupi anggaran belanjanya. Atau yang poin E-nya adalah menyesuaikan anggaran belanja negara. Nah, apa artinya menyesuaikan belanja negara dalam hal ini? Yaitu mengurangi agar defisitnya sama dengan yang sebelumnya yang direncanakan di dalam APBN. Nah, ini sebetulnya dalam konteks itu gitu. Tetapi bukan dalam konteks automatic adjustment boleh dicadangkan dalam kondisi apapun. Ya, bahwa automatic adjustment atau yang pasal 28 ayat 1 huruf E ini tidak diperuntukkan bahwa mengalihkan anggaran dari satu organisasi ke organisasi lain, dari kementerian satu ke kementerian lain, dan tidak diperuntukkan untuk mengalihkan anggaran dari fungsi satu ke fungsi lain atau dari jenis belanja satu ke jenis belanja lain gitu. Nah, ini bukan itu gitu. Nah, ini yang dilakukan dengan automatic adjustment adalah itu gitu kan, bahwa dicadangkan dari seluruh kementerian lalu digunakan untuk hal-hal yang terkait dengan bantuan sosial. Jadi ini sudah benar-benar mengubah yang namanya unit organisasi kementerian mana, lalu kemudian jenis belanjanya dan fungsi-fungsinya gitu. Jadi yang fungsinya tadinya memperkuat misalnya guru ya untuk dana pendidikan dialihkan untuk bantuan sosial. Nah, itu kan tidak boleh gitu. Nah, ini yang menjadi masalah utama. Dan kalau kita lihat lagi dalam hal realisasi penerimaan negara tidak tercapai, artinya di bawah target, artinya apa? Kan tidak mungkin Desember 2023 ditentukan alokasi pemblokiran. Karena kan kita belum tahu bahwa itu penerimaan negara akan tercapai atau tidak tercapai. Tidak boleh cadangan sekarang lalu dibagi ke yang lainnya gitu. Nah, dalam hal ini menurut saya Sri Mulyani mengungkapkan data yang tidak tepat. Oke, tidak tepat saja, bukan bohong ya yang ini ya. Dan unsur kalau kesengajaan itu adalah unsurnya bahwa itu adalah kebohongan. Oke. Nah, pertanyaan saya kan ini, kan namanya APBN kan itu ada undang-undangnya dan itu undang-undang itu sepakati antara pemerintah dengan DPR dan artinya seharusnya pemerintah itu tidak boleh mengubah-ubah sendirian tanpa persetujuan DPR kecuali pada waktu COVID ya, memang diberi kewenangan ya pada waktu itu. Ini kan berarti kalau melanggar undang-undang itu ada konsekuensi hukumnya dong ya, Mas Antoni? Iya, seharusnya konsekuensi hukumnya adalah banyak hal. Pertama adalah kalau melanggar konstitusi, kita tahu konsekuensi hukumnya adalah ya bisa di-impeach, kan gitu kan, bisa diberhentikan dalam masa jabatan. Itu pertama. Dan kedua, kalau kita bicara konsekuensi hukum pelanggaran Undang-Undang Dasar, yaitu ada pelanggaran Undang-Undang Dasar itu kan dijabarkan dengan undang-undang.
lalu di dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Nah, di dalam keuangan negara, hal-hal yang tadi saya ungkapkan itu terjadi pelanggaran untuk beberapa pasal. Dan di pasal 34 itu menceritakan berbunyi bahwa kalau melanggar hal APBN tadi, yang disebutnya adalah penyimpangan APBN, itu dapat dipidana penjara dan denda. Ya. Jadi konsekuensinya ada gitu. Dan tentu saja kalau kita lihat itu ada turunan-turunannya. Apakah ini melanggar juga prinsip dari tindak pidana korupsi? Dan karena ini bansos, kita tahu bahwa ini untuk anaknya Gibran, untuk pemenangan anaknya Gibran, apakah ada unsur KKN? Tetapi itu sayangnya ya bukan dibuktikan di dalam Mahkamah Konstitusi, tapi itu adalah persidangan yang lainnya. Dan apakah ada orang, ada pihak yang melaporkan itu, ya kita tunggu. Ya, oke. Tapi pertanyaannya siapa yang harus bertanggung jawab dalam soal ini? Apakah presidennya yang memerintahkan dan menyetujui, atau yang mengusulkan ada seperti Erlangga Hartarto, atau Menteri Keuangan yang dia notabene adalah sebagai kasir yang mengeluarkan dan menyetujui itu? Saya rasa semuanya kalau kita dalam satu ini pelanggarnya adalah bersama-sama. Oke, Kalau tanggung renteng ya ini ya, tanggung renteng lah ya. renteng. Begini, kalau kita membantu kejahatan, maka juga kan kita menanggung itu kejahatan itu gitu kan. Iya. Nah, jadi kalau kita lihat, tapi yang bertanggung jawab penuh ini adalah tentu saja presiden. Dia menyalahkan wewenangnya dengan mengubah APBN tersebut. Ya. Dan kalau kita lihat, dengar dari beberapa penjelasan, maka semua mengatakan atas arahan presiden. Nah, ya. Jadi semuanya mengacu begitu. Sampai dengan automatic adjustment pun Sri Mulyani mengatakan atas arahan presiden diminta automatic adjustment, pemblokiran anggaran. Jadi kita lihat bahwa ini semuanya adalah tanggung jawabnya adalah di presiden. Tetapi kalau kita lihat, apakah menteri ini bertanggung jawab atau tidak? Ya terutama sewaktu membagikan bansos itu. Kita tahu bahwa dalam kampanye Zulkifli Hasan, Erlangga Hartarto itu melakukan pembagian bansos itu. Apakah dananya itu berasal dari dana mata anggaran yang sudah ada, atau yang baru yang terjadi penyimpangan APBN? Kalau itu terjadi penyimpangan, dana dari penyimpangan APBN, maka tentu saja bahwa dia juga harus bertanggung jawab gitu. Dan juga Sri Mulyani tentu saja yang sebagai kasir negara. Ya, kalau kita lihat di mana-mana pun kalau bendahara kebobolan dan memang sengaja membobolkan dirinya, maka dia adalah turut bertanggung jawab karena menguntungkan pihak lain. Kan gitu kalau dalam korupsinya kan. Ya. Oke. Makanya itu kan jadinya sangat terkesan tadi itu yang para menterinya ini melindungi Presiden Jokowi kan begitu ya tadi yang di persidangan di Mahkamah Konstitusi itu. Ya, jadi jelas sekali bahwa pemanggilan dari menteri ini kalau tanpa ada pihak yang berperkara juga menanyakan dan hanya hakim satu itu monolog, ya ini adalah kurang bisa menggali pendalamannya gitu. Jadi kalau kita lihat ya pasti bahwa semua menteri, dan kalau kita lihat Risma pun tidak benar-benar menjelaskan bahwa kalau ini adalah pelanggaran gitu. Karena sebetulnya Menteri Sosialis Risma ini dia tidak terlibat sama sekali gitu. Seharusnya dia bisa mengungkapkan sebaik-baiknya yang sebenar-benarnya gitu. Tetapi itu juga masih agak miss gitu. Karena tadi miss ya. Tadi agak miss juga. Ada satu hal yang bagus bahwa dia mengungkapkan BLT El Nino itu tidak ada. Ya. Itu adalah kuncinya gitu. Kenapa tanggal 9 Januari dalam rapat terbatas kabinet, itu Erlangga jelas minta Jokowi untuk memperpanjang. Dan sebelum itu tanggal 5 Januari sebelum rapat kabinet, Erlangga sudah roadshow di mana-mana, mau gak dilanjutkan, mau. Nah itu dia usulkan katanya. Ya. Jadi artinya DPR adalah tidak penting lagi gitu. Yang penting saya sama presiden kalau setuju untuk mencari anggaran udah kita selesaikan gitu.
Ya, 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 ya. Ya, ini menarik ya. Satu hal tetapi saya kira lepas dari beberapa catatan Anda tadi, sebenarnya keputusan dari Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memanggil para menteri itu kan sekaligus menafikan narasi yang coba dibangun oleh tim 02 bahwa Mahkamah Konstitusi itu hanya berwenang menangani soal sengketa hasil pemilihan atau sengketa hasil perhitungan suara kan begitu kan sebenarnya yang dicoba diarahkan. Ya. Jadi yang menarik adalah memang ini sebuah boleh dibilang terobosan atau dibilang bahwa ini adalah merupakan Mahkamah Konstitusi yang progresif saat ini ya, Ya, yang ya. dimana bahwa peradilan ini adalah pelanggaran-pelanggaran ini dikaitkan juga apakah ada pelanggaran konstitusi atau pelanggaran undang-undang. Dan untuk itu sudah dijelaskan berkali-kali oleh beberapa hakim tadi bahwa dia bilang bahwa kenapa kita memanggil karena kita mau mendengar apa dari khususnya terkait dengan bantuan sosial, Mhm. automatic adjustment dan sebagainya. Sebetulnya fokusnya di situ gitu. Ya, Jadi tidak lagi ditanyakan mengenai apa? Mengenai pencalonan dan sebagainya dari Gibran apakah itu sah apa tidak dan sebagainya. Sebetulnya mereka sudah mempunyai persepsi karena mereka sendiri yang memutuskan ya, yang putusan 90 itu gitu kan. ya, Nah, mereka itu sangat well informed ya untuk hal itu gitu. ya, ya, Jadi ya. tapi kalau bantuan sosial sekarang kita lihat tadi yang dipanggil itu siapa saja, yaitu PMK ya, yang bertanggung jawab dengan sosial juga, yaitu Hmm. Menteri Erlangga Hartarto yang katanya sudah Hmm. ada anggaran-anggarannya dan sekaligus dia membagikan. Lalu Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai pemegang kasir negara gitu kan, Ya, ya. dan Menteri Sosial gitu. Jadi Oke. memang fokusnya adalah benar-benar ini bantuan sosial gitu. Yes. Dan meskipun saya melihat pertanyaan-pertanyaan dari hakim ini sangat baik sekali, Ya. meskipun tidak terlalu dalam, tetapi ini sudah jauh lebih baik dari harapan Ya. masyarakat gitu. Mhm. Nah, tinggal konklusinya apakah kesimpulannya bagaimana? Nah, tinggal hakim ini tinggal menambah lagi apa pendapat-pendapat dari Hmm. para ahli, dari publik, Hmm. dan mendigest di situ untuk dilihat apakah benar di sini kesaksian dari menteri-menteri ini dapat sepenuhnya diterima atau memang ada juga yang tidak menyampaikan seadanya. Hanya omon-omon lah ini ya. Hanya omong-omong atau gimana kan itu. Dan saya rasa hakim sudah mengetahui itu. Yes, saya kira ya. Saya rasa sudah. Jadi saya Ya. pikir ini sangat progresif sekali. Yes, oke. Baik, kita tunggu ya perkembangan lebih lanjut, Mas Ya, Antoni Budiawan ya. Terima kasih. ya. Yes, tetap 0% kalau posisi kita.